Lihat, ini kejadian baru-baru ini. Saya cuma mau menyampaikan tentang satu bahasan yang sangat penting dalam hidup kita, dan pengen saya share pada teman-teman pada hari ini tentang apa yang paling berharga dalam hidup kita sebenarnya. Lihat baik-baik, Rasulullah itu punya orang yang dia cintai, banyak orang yang dia cintai. Salah satu yang paling dia cintai adalah Khadijah, yang lain lagi adalah Abu Thalib, pamannya, betul? Makanya ketika kehilangan dua orang ini, maka sangat terkenal di dalam sirah Nabawiyah, dikenal dengan nama tahun-tahun kesedihan, di mana beliau ditinggal oleh dua supporter dakwah yang paling hebat dalam hidupnya, Khadijah dan Abu Thalib. Kenapa? Teman-teman sekalian, siapa di sini yang sudah pernah ketemu dengan Rasulullah? Mungkin nggak ada. Saya belum pernah bertemu dengan beliau secara langsung. Kalau lewat mimpi, saya pengen banget, tapi belum sampai dengan sekarang. Kita semua belum bertemu dengan Rasulullah. Kita cuma ngaku jadi umatnya Rasulullah, tapi kita belum teruji dan kita belum terbukti. Betul? Abu Thalib terbukti. Suatu waktu datang kepada beliau orang-orang kafir Quraisy, lalu bilang, Abu Thalib, kami cuma mandang kamu aja. Kalau kami sudah nggak mandang kamu, itu Muhammad dari dulu sudah kami apa-apain. Tapi karena kami masih mandang kamu aja, ini Muhammad masih aman. Tolong sampein pada ponakanmu, Abu Thalib, jangan lanjutkan dakwahnya. Kalau dia mau, kami kumpulkan harta di antara kami jadikan dia orang paling kaya di antara kami. Kalau dia mau, kami kumpulkan perempuan-perempuan di antara kami, dia boleh pilih yang manapun yang dia suka. Kalau dia mau, kami angkat dia menjadi orang yang paling berkuasa di antara kami, tapi jangan dakwah. Abu Thalib dengan sangat sungkan, karena dia tahu bagaimana sifat ponakannya Rasulullah Muhammad, dengan sangat sungkan, dengan sangat hati-hati menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Dengan sedih banget Rasulullah berkata pada Abu Thalib, dengan sangat berat dan dengan sangat sedih beliau menyampaikan, wahai pamanku, andaikan mereka yang ngomong kayak gitu bisa menaruh matahari di tangan kanan saya dan menaruh bulan di tangan kiri saya, maka saya tetap tidak akan meninggalkan urusan dakwah sampai Allah mewafatkan saya di jalan ini atau saya mati di jalan ini. Maaf, sampai Allah memenangkan saya di jalan ini. Wafat atau menang, gak ada jalan lain, gak ada kata berhenti. Yang ada adalah berhenti karena wafat atau berhenti karena Allah memenangkan. Ini adalah pilihan Rasulullah. Dan kemudian Abu Thalib menyampaikan pada kaum Quraisy. Setelah menyampaikan tetap ditekan. Lalu kemudian saking sayangnya pada beliau, Rasulullah berkali-kali bilang pada beliau, masuk Islamlah paman, masuk Islamlah paman. Pamannya belum mau. Apalagi yang belum kemudian pamannya lakukan? Beliau, pamannya itu membiayai Rasulullah SAW, mendukung dakwahnya Rasulullah, melindungi pasang badan. Ketika kafir Quraisy sudah bersepakat ingin membunuh Rasulullah, maka kemudian Abu Thalib berkata, saya dan kaum saya tamengnya Muhammad Rasulullah. Siapa yang ingin membunuh Muhammad, maka perang dengan kami. Maka dia jadikan kemudian dirinya, bukan hanya dirinya, Bani Abdul Muthalib itu dipasang di situ, Bani Hashim dipasang di situ. Siapa yang membunuh Muhammad, hadap dengan kami. Maka kemudian mereka tetap tertahan pada Rasulullah sebelum beliau meninggal. Sekaratul maut, maka Rasulullah tergopoh-gopoh menghampiri Abu Thalib yang saat itu sedang dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul berkata pada pamannya yang saat itu dikelilingi oleh kafir Quraisy, pamanku, ucapkan dua kalimat syahadat, ucapkan dua kalimat yang dengan dua kalimat ini saya akan membela engkau di hadapan Allah. Gampangnya gini deh, kalau kita dekat sama kiai aja, itu hati kita sudah merasa tenang. Kenapa? Insya Allah yang di depan, yang di belakang, bahkan yang kemudian yang nggak dilihat, insya Allah kalau sudah hadir di majelis-majelis ilmu, ada kiainya, ada chance bagi kita insya Allah saling bersaksi di hadapan Allah bahwa ini adalah majelis kita bareng-bareng pas di dunia. Ya Allah, kami nggak mau masuk surga sebelum mereka semua juga masuk surga ya Allah. Atau sebaliknya, Anda ngelihat, ya Allah itu nggak ada yang sipit-sipit kemarin namanya Felix Xiao itu di surga ya Allah, tolong masukkan. Kita bisa saling bersaksi. Apalagi kalau yang menyaksikan adalah orang yang berilmu, para ulama. Kita senang banget. Ini yang langsung turun tangan Rasulullah. Rasul berkata, pamanku, ucapkan dua kalimat yang dengan dua kalimat ini saya yang langsung bela engkau di hadapan Allah. Pamannya diam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong kafir Quraisy, Abu Thalib. Kalau kamu mengucapkan dua kalimat syahadat, putus sudah kita. Engkau bukan bagian kami bukan bagian engkau. Wahai pamanku, ucapkan dua kalimat syahadat, saya akan bela di hadapan Allah. Katanya orang-orang kafir Quraisy apa? Kalau kamu mengucapkan Abu Thalib, maka kamu berarti benci dengan nenek moyangmu. Kamu benci dengan agama bapakmu. Kamu benci dengan agama nenek moyangmu. Framing lagi. Diucapkan Rasulullah, ucapkan dua kalimat syahadat. Seluruh ulama sepakat Abu Thalib meninggal tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah sedih banget.
pulang, merasa kemudian dirinya sudah gagal. Kenapa? Sedih banget, bahkan pamannya tidak bisa diislamkan oleh dia. Maka kemudian turun ayat Allah yang menjadi penghibur bagi Rasulullah, sekaligus mengingatkan pada Rasulullah, sekaligus menjadi pengingat bagi kita. Apa ayatnya? Innaka latahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, bukan kamu yang menunjuki yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah, dia yang menunjuki siapapun yang dia kehendaki. Berarti kalau Allah tidak kehendaki, tidak ada yang bisa menunjuki. Walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Maka kemudian Rasulullah dihibur, bukan salah kamu Muhammad, dakwamu sudah benar, dakwamu sudah keren, dakwamu sudah top, cuman ini bukan urusanmu. Jangan bebani dirimu dengan apa yang Allah tidak pernah wajibkan kepadamu. Allah tidak pernah wajibkan kepadamu untuk memberikan hidayah bagi orang. Yang Allah wajibkan hanya berdakwah. Sabar saja, Allah lebih tahu tentang kesudahan yang paling baik. Dan saya pikir saya sudah tahu tentang tafsir ayat ini. Saya pikir saya sudah ngerti tentang ayat ini. Sampai kejadian-kejadian yang lain, Al-Quran memang gak bisa habis untuk dipelajari. Ketika Allah kata di dalam suratul Kahfi bahwa Al-Quran itu seperti laut, maka betul, kalau Allah datangkan laut yang lain untuk kita menuliskan bagaimana ilmu Allah, gak akan bisa. Kalau kita sudah pernah nyebur ke laut, bukan berarti seluruh lautan sudah pernah kita rasakan. Kalau kita belajar tentang satu ayat, bukan berarti semuanya sudah kita tahu.